A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan ya, alhamdulillah ya atas izin dan kepastiannya. Saya dalam kesempatan ini melalui channel Binuri TV akan memberikan sebuah paparan gambaran umum terkait Koperasi Binuri, yaitu Koperasi Bina Nusantara Mandiri. Dengan catatan, apa yang saya sampaikan ini sifatnya adalah usulan. Saya tegaskan ya. Jadi sifatnya hanya sekedar usulan, di mana ditujukan untuk memberikan kerangka atau framing agar nanti dalam kita bergerak atau merumuskan Binuri, pergerakan Binuri secara bersama-sama ini memiliki satu kesamaan atau memiliki satu batasan yang jelas hingga bisa terarah. Oke. Sebelum kita lanjut kepada pokok permasalahan atau inti pembicaraan yaitu terkait Koperasi Binuri, maka coba saya sampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam pendahuluan ini saya coba menyampaikan kenyataan yang ada ya, untuk menjadi gambaran bagi kita agar lebih bisa menjalankan Binuri ini secara objektif sesuai dengan yang sama-sama kita pahami bersama selama ini. Oke. Untuk pertama saya coba membuka persoalan kenyataan organis, yaitu peredaran mikro dan makro atom atau ya alam semesta ya, dalam hal ini untuk yang makro, dan mikro mungkin nanti kepada partikel atau molekul-molekul ya. Nah, berdasarkan surat Safat yaitu surat 73 ayat 61 sampai 62, di sana Allah menyatakan limisli haza falyamal amilun. Jadi falyamal amilun limisli haza. Al amilun ya'mali limisli haza. Jadi semua atau setiap pelaku kehidupan bergerak, berbuat menurut yang semodel ini. Nah, yang semodel ini tuh apa? Azalika khairun nuzulan am sajaratun zakum. Apakah dengan satu penurunan yang khair atau dengan sajaratun zakum, yaitu sebuah peradaban yang bagaikan buah simalakama yang tidak menentu. Ya, kalau pepatah Indonesia itu dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu. Oke. Nah, mungkin agar tidak menghalangi materi presentasi untuk display ini saya minimize ya. Oke. Nah, berdasarkan Quran surat Al-An'am atau surat 6 ayat 132, walikuli darajatun miman amilu.
walikuli miman amilun darajatun, yaitu dan bagi setiap kehidupan adalah ibarat jari-jari dalam satu lingkar gerak yang tergantung kepada sumbunya. Begitulah alternatif Al-Quran menurut Sunnah Rasul, yaitu nur lawan julumat, dengan mana mengerjakan setiap apapun. Nah, ini disimbolisasi pada ritual ibadah haji, di mana Ka'bah dalam hal ini menjadi simbol porosnya bagi mereka yang bertawaf. Nah, ini simbolisasinya yang kalau dilihat berdasarkan kenyataan yang ada, alam semesta ya, tata surya kita ya, atau galaksi Bima Sakti, itu setiap benda langitnya yang jumlahnya itu sampai 400 miliar, 200 hingga 400 miliar itu bergerak sama seperti halnya tawaf. Hanya dia mengitari satu yang dikatakan black hole. Nah, dalam galaksi Bima Sakti itu ada tata surya kita ya, sebagian kecilnya. Nah, itu sama mengitari matahari sebagai porosnya. Dan bumi kita sendiri juga sebagai poros bagi satelitnya, dalam hal ini bulan. Begitu juga ditarik ke dalam tubuh manusia DNA. Berdasarkan ilmu kedokteran diketahui bahwa DNA itu berputar seperti halnya tawaf. Molekul juga demikian. Nah, eksistensi keberadaan alam semesta yang demikian ini adalah satu jawaban terhadap komitmen mereka yang ditanyakan oleh Allah. Sumastawa ila sama'i wa hiya duhanun faqala laha walil ardi i'tiya tau'an au karhan. Kalian ini mau beredar secara sukarela atau terpaksa? Mereka menjawab, faqala ta'atoina toi'in. Kami berkomitmen akan beredar secara sukarela. Nah, inilah bentuk komitmen mereka terhadap apa yang mereka sampaikan kepada Allah, menjawab pernyataan Allah. Nah, itu bicara alam semesta. Nah, kita coba tarik ke dalam bumi ya. Nah, di bumi juga terjadi peredaran yang semodel demikian, yaitu Allah menyediakan alam semesta ini dengan sistem peredarannya itu yang diperuntukkan untuk manusia. Contohnya itu air menguap menjadi awan, awan jadi mendung, mendung menjadi hujan, turun ke bumi menjadi air kembali kan. Nah, di situ muter terus demikian. Nah, siklus mereka itu menghidupkan tumbuh-tumbuhan atau makhluk-makhluk yang lain yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh katakanlah kucing, kucing dimakan oleh harimau. Terus begitu harimau dimakan oleh burung gagak atau kelinci dimakan oleh manusia. Nah, eksistensi mereka yang demikian itu adalah menjawab komitmen atau membuktikan komitmen mereka terhadap yang dinyatakan kepada Allah, atau an au karhan atau ina toiin. Jadi semua ini sudah sibuk berbuat menurut komitmennya, yaitu atau ina toiin. Nah, bagaimana kenyataan hidup manusia? Ya, kalau kita runut secara biologis, manusia itu kan terbentuk dari sperma, yang dari jutaan sperma dia berkompetisi satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan, yaitu membuahi si ovum. Nah, hanya satu yang berhasil. Inilah yang paling, yang the best-nya, yang terbaik, sehingga dia menjadi sang juara
bisa membuahi si ovum. Kemudian berubah, ya perpaduan ovum dan sperma ini menjadi zigot, terus berkembang menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah ini berkembang lagi menjadi jaringan daging, kemudian berkembang juga menjadi jaringan tulang. Terus berproses menjadi embrio yang kemudian menjadi makhluk hingga terlahir ke alam semesta. Yaitu wa ma akhrajakum min butuni kum la ta'lamuna syai'an. Jadi secara biologis manusia pun seperti halnya alam semesta. Dia dalam rangka atoina toiin. Bahkan dalam surat 7 ayat 172 manusia sudah menyatakan qalu bala sahidna. Mereka manusia ini menyatakan bahwa kami akan memberi pembuktian terhadap apa? Ya, terhadap komitmen yang sudah diucapkannya. Nah, nanti pada suatu titik, maka manusia mulai balik, yaitu ilmu sampai ke dirinya. Di sanalah dia mulai secara budaya beralternatif. Apakah dia memilih kehidupan nur atau memilih kehidupan yang syar, yang khair atau yang syar. Yang khair itu nanti kesudahannya itu husnul khotimah, yaitu berkesudahan indah, sedangkan yang syar berkesudahan buruk lah istilahnya, yaitu kepastiannya nanti itu. Yang nur itu membangun kehidupan saling tolong menolong, ibarat sebuah kebun yang merindahkan panen, yang berbeda dengan yang zulumat atau yang memilih syar. Dia akan baku hantam antar sesama. Yang satu mengungguli yang lainnya. Oke, itulah kenyataan yang ada ya, bahwa secara organika maupun biologi mereka beredar dalam rangka membuktikan komitmennya, yaitu atoina toiin. Oke, bagaimana kenyataan yang ada sekarang? Nah, inilah sebagai tantangan bagi kita. Nyata kehidupan budaya manusia, ya benar, saling baku hantam. Ya, si imperialis memanfaatkan kapital, uang, kekuasaan, dan teknologi untuk menguasai manusia satu terhadap manusia lainnya dengan memperalat ekonomi dan pendidikan. Jadi kenyataannya demikian. Ya, dalam ilmu ekonomi aja dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, apa bukan ini dalam rangka menjajah satu dengan yang lainnya. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita. Kenyataan yang demikian. Nah, di sisi lain juga ternyata ya, kalau dulu kita sudah saat kita masih sperma ini adalah satu makhluk yang the best, yang berhasil mengungguli kompetisi dengan sperma-sperma yang lainnya. Nah, bagaimana dengan perjuangan kita yang berikutnya? Ya, kalau dianalogikan kita sebagai sperma, maka Al-Quran ini sebagai ovum. Bagaimana kita berjuang untuk menggapai hidup atau untuk membuahi ilmu Allah, yaitu Al-Quran, sehingga akan melahirkan satu kehidupan yang Allah ridhoi. Nah, ini godaannya macam-macam ya. Ada motivasi karena perut, motivasi karena bawah perut, atau motivasi karena atas perut. Nah, oleh sebab itu semua ini harus dibuang dengan pernyataan la ilaha illallah. Tidak ada motivasi hidup apapun bagi saya kecuali Allah dengan ajarannya, yaitu Al-Quran satu pedoman hidup. Ya, mudah-mudahan
dengan pernyataan ini sebanding, sama persis dengan jawaban atoina, toiin, semesta kenyataan hidup, semesta alam. Nah, kita juga intinya sama ini, membuat pernyataan juga. Nah, di sisi lain, perkembangan ekonomi kita bisa saksikan sekarang ya perkembangannya. Dimulai dahulu dengan saling barter, bertukar kebutuhan. Yang punya bawang bertukar dengan yang punya duren, yang bisa menanam padi bertukar yang bisa memelihara ikan. Nah, tapi ini berkembang karena dirasa masih cukup menyulitkan. Maka lahirlah sebuah alat tukar yang ditentukan emas sebagai alat tukarnya. Kamu mulai punya ikan, nggak perlu kita bawa ikan untuk mendapatkan misalnya sekarung padi, cukup membawa berapa gram emas. Cuman ini juga dirasakan ternyata tidak simpel. Nah, kemudianlah diciptakan yang namanya kertas dan logam lainnya. Tapi tetap landasannya atau dasar ukurnya adalah emas yang dimiliki. Terus bergerak hingga akhirnya sampai sekarang. Ya, kalau tahun 1973 yang tadinya memiliki uang sekian harus punya emas sekian, ternyata enggak juga. Tahun 1973 itu Amerika sudah tidak bersepakat lagi dengan hal model demikian. Nah, apalagi sekarang transaksi dilakukan serba digital. Nah, mulailah kalau yang dulu tadinya punya sawah, punya padi, dia memiliki kedaulatan, berubah menjadi yang pemilik emas yang memiliki kedaulatan, maka pada saat punya transaksi secara digital, yang punya sistem lah yang memiliki kedaulatan. Sebagai contoh ya, saat kita punya dana di bank, tapi si bank bilangnya offline, mati lampu, ya kita harus menerima, tidak bisa mengambil uang kita yang dititipkan di bank. Terus ini berkembang, hingga uang itu sudah tidak lagi melihat yaitu alat tukar atau uang sebagai alat tukar lagi, tidak melihat lagi objeknya yang dipertukarkan. Bahkan sekarang ada istilahnya digital currency yang dihasilkan dari penambangan algoritma di sistem komputer. Kalau ini udah semua terjadi, maka hilanglah kedaulatan setiap individu. Jadi balik lagi akan kepada pemiliknya. Walaupun uang katakanlah tidak bisa dicairkan atau mati lampu segala macam tidak bisa diambil, tapi kalau kita masih bisa memproduksi ya bahan kebutuhan, ya maka kita masih tetap bisa eksis. Oke. Ya lama-lama ini cara menghancurkannya mudah. Kalau semua transaksi sudah dalam bentuk digital, maka tinggal dihancurkan sistemnya aja, maka selesailah semua. Oke. Nah, di sisi lain, ya yang menjadi tantangan bagi kita adalah terkait bencana alam atau bencana lah secara umum. Yang ini sebuah keniscayaan yang harus dihadapi. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini timbul? Ya, bukan tidak lain, ya ini hasil dari kerja manusia juga yang tidak mau hidup dengan aturan sang pemilik semesta kehidupan. Maka Allah mengeluarkan berbagai bencana, baik dari atas, dari bawah, dari samping. Nah ini, ada tsunami, bencana kekeringan, konflik horizontal, matinya sumber energi, ya, blackout di ibu kota itu sempat lumpuh, ya, belum lagi masalah gempa ya. Nah Indonesia ini termasuk negara yang rawan gempa. Ya belum lagi masalah perang nuklir ya bagi negara-negara yang maju yang memiliki nuklir.
Kalau mereka sudah lepas kendali, lepas kontrol, sehingga tidak bisa menahan diri untuk tidak mempergunakan nuklirnya, wah, sudah menjadi ancaman. Kalau terjadi perang nuklir ini 2/3 bumi diprediksi akan mengalami kehancuran. Ekosistem akan rusak. Yang hanya kebocoran nuklir di Chernobyl aja membuat nggak karu-karuan ya ini dampaknya ya bagi manusia. Apalagi ini benar-benar terjadi perang nuklir ya. Oke. Nah, dari tantangan tersebut, bagaimana untuk jalan keluarnya? Nah, Allah telah ya katakanlah menginformasikan kepada kita. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billah wa malaikatihi wal yaumil akhiri wa malaikati wal kitabi wan nabiyyi. Jadi bukan kita mengikatkan diri atau mengikatkan ke inti dari keinginan kita atau pandangan dan sikap hidup kita itu kepada sistem yang dibangun manusia, dalam hal ini sistem yang berorientasi masyrik maupun yang berorientasi maghrib, yang barat maupun yang timur. Kata Allah, ya yang akan selamat itu yang amanah billah, yaitu berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah, mengikatkan diri dengan ajaran Allah, berkomitmen untuk mau hidup dengan ajaran Allah hingga beredar mencapai kesudahan terakhir. Dengan risalah yang dibawa oleh malaikat yang telah dibukukan dan telah dijelaskan oleh para nabi. Nah, ini sebagai landasan prinsipal. Nah, kemudian cara teknis yaitu wa atal mala ala hubbihi jawil kurba, yaitu mendatangkan atau menghadirkan harta atau kebutuhan bagi kerabatnya, kerabat dekatnya, wal yatama, ya orang-orang yang tidak memiliki pelindung, pembimbing, wal masakin, yang hanya pas-pasan, wabna sabil, yang berjuang di jalan Allah, wasailina, yang selalu meminta-minta karena kekurangan, wafiriqob, yaitu yang berada dalam kepailitan. Nah, kemudian wa'aqomas sholah, yaitu menghadirkan satu sistem kehidupan yang memenuhi harapan. Wa'atu zakah, yaitu menghadirkan atau mendatangkan satu sistem ekonomi yang bersih, yang tanpa motif jahat di dalamnya. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, yaitu kalau berjanji, berkomitmen, dipenuhi. Seperti halnya alam semesta. Iktiyatau'an au karhan atau inatoibin. Ya, dia tepati walaupun bagaimanapun. Nah, kemudian dalam keadaan suka dan duka, wassobirin, yaitu memanage resiko, ya suka duka ini dengan teguh bertahan. Ulaika lazi sodaku, itulah yang berbuat tepat. Wa ulaika humun muttaqun, dan mereka itulah yang berbuat patuh. Ya, nah, iman yang dimaksud itu apa? Ya, ini menurut definisi menurut Imam Syafi'i ya, yang diamini atau tidak dibantah oleh para imam yang lain dan sejalan juga dengan hadis ya. Al imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi amanah billah yang dimaksud itu adalah menjadikan ajaran Allah itu adalah tambatan hati, tambatan kolbu, yang kemudian dilisankan, diucapkan atau dijadikan pernyataan, janji yang akan dibuktikan dalam
segenap laku perbuatan. Itu udah kalau bicara ruang lingkupnya hati, lisan, dan perbuatan itu udah bicaranya udah pingin banget lah. Ya, ibaratnya kalau pacaran. Makanya wa minan nasi mayatahizu min dunillahi andadan yuhibunahum kahubillah. Sangat atau di puncak kerinduan untuk hidup dengan ajaran Allah. Ya, wallazina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika. Yaitu berpandangan dan bersikap hidup dengan apa yang diturunkan menjadi atau mewujud menjadi sunnah Nabi Muhammad. Ya, dengan mana itu? Kalau sudah begini, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi kalau anfus dan amwalnya sudah dipertukarkan dengan ajaran Allah ini, yaitu segenap jiwa raga untuk menjalankan komitmennya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka bi anna lahumul jannah. Bagi mereka itulah wujud kehidupan jannah. Oke. Nah, mungkin kalau digambarkan ya beginilah ya sketsa iman ini ya. Allah menciptakan bumi, menciptakan matahari sebagai sumber energi, menciptakan bulan sebagai pantulan energi. Yang ini diibaratkan sebuah Al-Quran ini sebagai ilmu dari Allah yang memancarkan cahaya atau diaan yang kemudian ditangkap oleh bulan yaitu sunnah Rasul, kemudian dipantulkan atau diajarkan kepada manusia untuk berbuat atau memperlakukan alam semesta atau bumi di dalamnya. Ya. Jadi menjadi sebuah keinginan yang luar biasa. Nah, untuk itulah bergeraknya dari mana? Yaitu dari ikra, seperti halnya Nabi Muhammad menjalankan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu belajar, mempelajari atau menstudi segala sesuatu itu dengan ismi rabbika alladzi khalaq, yaitu dengan ilmu Allah yang mana? Yang telah mencipta. Yang mencipta apa? Mencipta manusia. Salah satunya. Dari sini kita lihat surat Al-Fatihah sebagai gambaran umum dari isi Al-Quran itu. Nah, kemudian detil-detilnya itu adalah pada surat yang lain. Nah, inilah yang kita nuzulkan ke dalam diri kita atau kita internalisasi. Sehingga yang tadinya Al-Quran menjadi sunnah Nabi Muhammad, beralih menjadi yang tadinya sunnah Nabi Muhammad ini menjadi sunnah kita. Itu. Nah, kalau kita boleh contoh, ya beginilah perjalanan hidup Nabi Muhammad ya. Baik secara pribadi maupun dia setelah menjadi Rasul. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh kehidupan yang baik itu ada pada diri Rasul ya. Di mana ini dari umur terlahir, umur 6 tahun, 12 tahun, 17 tahun, 25 tahun, hingga akhirnya mencapai kemerdekaan dari sisi finansial di umur 40 tahun. Yang tadinya dia berpikir untuk keluarga, sudah mulai berpikir atau memperjuangkan perubahan bangsanya. Bagaimana hidup bangsanya ini untuk patuh dengan ajaran Allah. Dilakukanlah berbagai perjuangan. Dan ya, akhirnya terwujud pada umur 53 tahun, berhasil membentuk satu tatanan kehidupan yang sempurna, di mana ajaran Allah itu dilaksanakan dengan sempurna ya. Hingga akhirnya umur 63 tahun, beliau wafat. Nah, kalau kita bawa lagi ya, ke dalam perintah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati. Padahal kan mati ini kan
Urusan Allah kita nggak bisa memajukan atau memundurkan. Jadi yang dimaksud mati di sini adalah terkait masalah, ya jangan kalian berhenti dalam berproses ya. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, kecuali kalian sudah berpenataan dengan atau menjadi orang yang berpenataan dengan Islam secara kafah. Jadi kita harus terus berjuang hingga Islam ini menata diri kita secara kafah, baik secara pribadi, komunitas atau rumah tangga, bangsa maupun antar bangsa. Nah, itu semua kita harus internalisasi. Kita harus seperti halnya alam semesta ini membuat komitmen dengan ajaran Allah, dengan kepada Allah ya, dengan pernyataannya atoin atoin. Kita juga harus komitmen, yaitu dengan syahadat, yaitu satu pernyataan, komitmen akan diimplementasikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan atau Muhammad wa rasuluh. Muhammad Rasulullah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya akan beri pembuktian bahwa tidak ada penggerak hidup apapun kecuali Allah, pembina kehidupan yang agung dengan ajarannya. Yakni saya akan beri pembuktian bahwa sunnah Muhammad itu memang adalah teladan hidup terindah, baik secara pribadi maupun dia sebagai Rasul. Nah inilah, komitmen inilah mengisi hati kita, menjadi tambatan hati kita. Sehingga Allah menurunkan ilmu original, kemudian dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, kemudian dibukukan hingga sekarang kita jumpai. Nah inilah kita ambil alih, kita pahami, kita internalisasi melalui sholat, kita pahami melalui ratil, dan kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, tentunya ya untuk bisa berpenataan hidup dengan Islam sebagai sebuah wadah atau sebuah organisasi perlu waktu dan perlu proses. Nah, mencapai titik akhir yang demikian itu ibaratnya kita mengarungi lautan samudra yang luas dengan berbagai ombak, tantangan, dan hambatannya. Seperti halnya kita berlayar dengan mengerikan ya, kalau berlayar di samudra yang luas itu ya, ombak, badai, segala macam. Nah, namun kita yakin, wabil akhiratikum yuqinun, akan mencapai satu kesudahan terakhir. Nah, anggap saja kita berperahukan ekonomi dengan berlayarkan ilmu Allah. Kenapa kok ekonomi? Itu tadi, wa atal mala jawil kurba wal yatama wal masakin. Nah, bagaimana untuk kita bisa bertahan dalam kondisi tersebut? Kita butuh air, butuh minum. Nah itulah, kalau butuh minum ya minum aja, nggak masalah dari yang kehidupan julumat ini. Tapi ingat, bukan untuk kenyang, bukan untuk berlebih-lebihan, sehingga kita tidak tercebur ke dalam samudra julumat. Ya secukupnya aja, hingga nanti kita mencapai pulau cita, yaitu di mana satu penataan kita itu utuh dengan Al-Quran. Nah, inilah pokok-pokok dari iman juangnya, di mana kita memiliki satu dasar, ya kita jadikan iman itu sebagai dasar perjuangan. Yaitu dengan apa? Dengan Al-Quran. Kemudian dengan Islam sebagai wadah atau organisasi untuk pembinaan dan penataannya. Kemudian kita tetapkan satu tujuannya, yaitu ihsan.
Jadi ihsan ini kita jadikan tujuan. Jadi tujuan kita itu adalah berbuat pas, di mana kita berkesadaran bahwa ajaran Allah itu hadir di diri kita, atau kalau tidak, nah dengan rekan dan sejawat ini kita membuat mekanismenya untuk agar kita bisa ditegur, bisa diingatkan. Ya, fa'ilam takun tarohu fa'inahu yaroka. Sehingga kita diawasi. Nah, ibaratnya kalau kita naik kendaraan bermotor, ada lampu merah, tanpa ada polisi pun kita berhenti. Nah, itulah artinya berkesadaran. Disitulah kita melihat kehadiran larangan untuk terus atau perintah untuk berhenti. Nah, tapi itu aja tidak cukup bagi yang mungkin lupa, mungkin lalai atau apa. Maka dihadirkanlah polisi. Apabila dia lupa atau lalai, polisi itulah yang bertindak. Ya itulah fa'inahu yaroka. Itu ya iman dasar Islam. Dan kita tetapkan bahwa sa'ah sebagai manajemennya apa? Yaitu kita serahkan kepada Allah sebagai penentunya. Inna sa'ata tiatun akadu fihal itu jakulu nafsin bima tas'at. Jadi biar Allah yang menentukan terhadap apa yang kita lakukan. Baik yaitu terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam yang membentuk menjadi kehidupan, sumber daya ekonomi, dengan diatur oleh hukum tertinggi Al-Quran dengan harapan terwujud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, yaitu satu sistem kehidupan yang saling menghormati, saling memakmurkan, saling memenuhi harapan kemanusiaan menurut ajaran Allah. Jadi kita fokus ya dalam rangka wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin. Jadi kalau kita berbuat pas wa amilus solihati, ya kita akan otomatis bahwa yang demikian itu jannah. Ya, dalam rangka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dari tadi kita mau, maka secara pribadi maka kita bergerak membangun satu organisasi, pengaturan secara lebih besar lagi. Kita bangun ini karena wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi nggak berhenti di situ saja. Nah, bagaimana Al-Quran ini kalau saya menganalogikan itu tubuh manusia itu bagaikan hardware atau komputer. Nah, Al-Quran ini sebagai operating sistemnya. Jadi kalau sudah masuk Al-Quran ini, sehingga mulai siap untuk menerima ilmunya yang lain, yang kompatibel ya tentunya, cocok dengan Al-Quran. Software peternakan, software produksi olahan, software pemasaran, dan sebagainya. Nah, dengan harapan inilah akan menjawab bagaimana menghidupkan sebuah peradaban. Sehingga dengan kita sholat seperti ini, kita install ya, kapasitas dan kapabilitas kita menjadi naik. Kalau disamakan itu seperti halnya lebah ya. Ada yang bekerja membangun sebuah ekosistem, ada yang support untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekosistem tersebut. Nah, yang tadi wa'atal mala ala hubihi jawil qurba wal yatama ini, ya inilah bentuknya, yaitu mewujudkan satu ekonomi bersih tanpa motif jahat, di mana semua milik Allah, manusia yang mukmin itu sebagai mutawakilun, tanah milik Allah, modal titipan Allah, kita berusaha di sektor produktif yang kemudian kita akan kelola, kita akan belanjakan untuk sektor yang non produktif.
Ya, semua itu dalam rangka apa? Ya, memenuhi komitmen seperti halnya alam semesta atau in atau iin. Ya, kalau komitmen kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu. Nah, jadi kalau sudah begitu secara rasional kita mewujudkan jannah untuk sebagai eksistensi komunitas mukmin itu ya harus ya demikian ya, harus menjadikan Al-Qur'an ya, menggunakan Al-Qur'an menjadi peraturan organisasi. Artinya di baik periodenya itu sebelum terwujudnya komunitas atau lingkungan yang kafah maupun sebelum ya, baik sebelum maupun sesudah terwujud komunitas yang kafah tersebut. Nah, ini terus kita internalisasi, kita pahami, kita lakukan, pahami, lakukan, kita pahami, lakukan. Tapi untuk hal yang sifatnya penataan untuk yang sudah kafah belum bisa tentunya. Ya, artinya misalnya sistem pemerintahan, karena ya kita belum mewujud ke dalam satu pemerintahan. Nah, sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan kemampuannya, yaitu dengan berbagai kapabilitas, dengan skill yang dibutuhkan oleh jannah itu. Nah, ekonominya dibangun, digerakkan untuk dapat memberi kesejahteraan kepada para anggotanya. Disinilah nanti saling merindangkan panen. Nah, wilayah tempat untuk mewujudkan sistem Allah atau peraturan Allah secara kapah, ini enggak hanya kita memandang bahwa wah alamnya cocok, airnya ada, tidak tandus, terlindungi oleh hutan, oleh gunung, enggak seperti itu. Toh, Yasrib apakah demikian? Tidak juga. Hal yang terpenting itu adalah masyarakat di sekitar lokasi tersebut mau menerima eksistensi ajaran Allah. Ya terbukti ya, Nabi Muhammad mencoba hijrah ke Taif, tapi masyarakatnya tidak menerima, tidak terwujud seperti halnya Yasrib gitu. Itu ya. Sehingga kalau mau diterima ya aktivitasnya harusnya memberi solusi terhadap masyarakat sekitar. Sehingga penerimaan otomatis itu ya. Ya dalam hal ini juga otomatis ya karena kebutuhan kita akan pangan dan energi ya harus tercukupi. Karena itulah sumber kehidupan. Ya, itulah yang rasional. Di luar itu ya mungkin nggak rasional menurut saya. Oke, bagaimana dengan kita? Nah, ini kita coba jajaki ya kenyataan hidup kita, ya perjalanan hidup kita. Ya untuk hal yang terdekat aja ini, ya untuk teman-teman yang tergabung dalam Binuri, ini kan sebuah kelanjutan. Dari mana? Nah, dari komitmen kita. Seperti halnya alam semesta ini berkomitmen tidak sulaya, tidak mengingkari janji, karena tadi kan dikatakan di surat Al-Baqarah kalau janji ya ditepati. Jangan pada saat forum kolaborasi solusi bangsa berkomitmen melakukan internalisasi Quran, menata sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya wilayah. Pada kenyataannya itu semua dilupakan. Padahal saat forum kolaborasi itu sama-sama mengucapkan komitmen itu. Nah, bagi yang di Binuri ini ya kita terus ya sekuat tenaga. Salah satu mewujudkan itu komitmen kita adalah membangun sebuah koperasi. Ya, mungkin kita flashback sedikit sebentar ya. Ya, apa sih Lokakarya Nasional FKSB itu? Yaitu dilaksanakan itu di Jakarta Timur ya, tanggal 14-15 Desember tahun 2019. Yang saat itu dibagi menjadi 4 skuadron diskusi yang diharapkan merumuskan action plan
rencana aksi untuk kemudian ditindaklanjuti, tidak hanya menjadi tulisan di lembaran kertas aja. Khusus untuk Skuadron Penataan Sumber Daya Ekonomi, bersepakat wujud komitmen bersama itu melalui sebuah institusi formal, yaitu koperasi. Nah, jadi saat dalam Lokakarya itu kan internalisasi Quran itu secara umum mengupayakan semaksimal mungkin agar Al-Quran bermahkota di dalam dada atau bermahkota dalam kalbu para peserta, sehingga menjadi fondasi aktivitas untuk kegiatan untuk semua kegiatan. Terus penataan sumber daya manusia itu secara umum mengupayakan semaksimal mungkin agar para peserta memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ya ibarat tadi ya, komputer, hardware, dan OS-nya sudah diinstal, tinggal menginstal software-software lainnya, apakah software tentang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian penataan sumber daya ekonomi ini secara umum mengupayakan semaksimal mungkin segala potensi ekonomi para peserta, sehingga mampu saling mensejahterakan. Bukan saling minta disejahterakan. Kalau minta disejahterakan, ya repot. Oke, nah yang keempat itu penataan wilayah atau Madani Nusantara sekaligus sebagai mitigasi bencana. Ya, menjalankan itu ya, mempersiapkan ruang sebagai eksistensi penerapan Al-Quran secara maksimal. Ini ya. Jadi kita itu dulu pernah berkomitmen. Ya, kalau sudah berkomitmen, udah janji ya harus ditepati. Itulah yang namanya ya larangan Allah, perintah Allah. Kalau sudah janji, tepati, seperti halnya semesta alam atau inatoiin, balas sahidna. Ya, kita juga harusnya kalau udah komitmen dilaksanakan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke ya. Ini gambaran napaktilas ya. Kenapa saya gambarkan demikian? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa kenyataan yang ada, ya kita bergerak dari sebuah kesimpulan, hasil kesimpulan yang sama, hasil kesimpulan seseorang yang sama. Dalam hal ini adalah Bapak Muhammad Isa, yang dalam perjuangan dakwahnya itu mengalami berbagai kaliku dakwah ya, dengan berbagai hambatan dan tantangannya. Yang intinya beliau sampaikan, studi ini adalah dalam rangka menghantar para pesertanya bisa atau mampu mengakses Al-Quran secara langsung. Itu ditetapkan tahun 1992. Yang pada tahun 2006 itu sudah ditetapkan, karena sudah bisa, harusnya sudah beralih komitmennya, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pilihan ilmu. Udah tahu isinya, bagus, tertarik, nah jadikan pilihan ilmu. Ya, udah mulai itu kan, harusnya hidup dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah itu ya, perjalanan itu ya, Pak Isa itu luar biasa ya. Hidupnya itu didedikasikan untuk ini semua ya. Yang dia mengawali dari bagaimana membenahi pemahaman kita tentang iman gitu. Nah, itu dalam hadis juga dikatakan, dahulu kami ketika remaja bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Sama ini sebenarnya. Nah, Bapak Isa juga mengajarkan demikian, hingga akhirnya ya mungkin beliau menganggap dengan sudah ditetapkannya Al-Quran sebagai pilihan ilmu, maka dipersilahkan bagi yang mau ya terus mengkaji untuk dijadikan buah bibir dan buah perbuatan gitu ya. Nah, ya kita waktu itu di 2019 menginisiasi kolaborasi dalam
forum kolaborasi solusi bangsa. Kita menganggap Quran ini bisa menjadikan sebagai kolaborasi. Terus bergulir hingga tahun 2021, khusus untuk skuadron penataan sumber daya ekonomi ini membentuk satu lembaga kolaborasi khususnya di bidang ekonomi dalam wadah koperasi Binuri. Nah, itulah yang mudah-mudahan inilah sebagai perahu kita, sebagai wadah kita dalam berorganisasi hingga terus berkomitmen hingga mencapai pulau yang dicita-citakan dengan satu tujuan, berbuat tepat menurut teori, sehingga hasil menjadi otomatisasi. Nah, ini jadi koperasi kita jadikan wadah berkolaborasi, berlatih kolaborasi secara islami formal. Jadi keluar, ya, kita dengan koperasi ini mencoba mewujudkan satu kehidupan rohamau bainahum, baik keluar artinya kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, sesama bangsa Indonesia, ya, memberikan solusi dengan ya mengumpulkan dana untuk membiayai hal tersebut, ya, bisnis-bisnis yang kemudian nanti SHU-nya kita bagikan. Ya, ini koperasi ini ya di pemerintah itu udah dilindungi oleh undang-undang, di mana anggota ini sebagai pemilik dan penikmat layanan. Jadi bukan orang per orang nanti yang memilikinya, tapi semua anggotanya sebagai pemilik dan penikmat layanan. Tidak hanya memiliki, tidak hanya menikmati. Sehingga keputusan yang diambil itu adalah pada rapat anggota. Keputusan tertinggi itu pada rapat anggota. Semua berkontribusi, semua memiliki suara yang sama untuk menentukan kebijakan ke arah mana koperasi ini. Nah, kalau semua anggotanya mau dengan Quran, otomatis akan terbangun koperasi yang Al-Qurani lah istilahnya. Gitu ya. Nah, bagaimana ke dalam? Ya, ke dalam, ke sesama yang mau hidup dengan Quran, ya kita hidup dengan Quran, yaitu hidup berbakti menurut pantulan ilmu Allah, yaitu Al-Quran wa sunnatur Rasul. Saling tolong-menolong, saling memberikan hasil, sehingga bisa saling mewujudkan rahmat, paling tidak antar sesama. Itu. Oke. Nah, ini baru kita masuk ya kepada koperasi Binuri. Saya sampaikan tadi ya, bahwa ini sifatnya framing, yaitu memberi kerangka, memberi bingkainya aja, terkait masalah detail, bagaimana di dalamnya, ya seperti halnya koperasi pada umumnya, maka kita rumuskan bersama, agar yang kita rumuskan itu menjadi milik bersama, menjadi komitmen bersama. Kalau yang merumuskan hanya orang per orang, contoh misalnya hanya saya saja, mungkin nanti akan menjadi koperasi saya aja yang pontang-pantik, maka saya aja yang mencoba mendapatkan hasilnya. Tapi di sini tidak, saya hanya mengusulkan sebuah kerangka bagaimana koperasi Binuri ini. Jadi koperasi Binuri ini adalah koperasi Bina Nusantara Mandiri, adalah sebagai koperasi pemasaran yang secara khusus dimaksudkan sebagai wadah formal kolaborasi setiap individu yang mau dengan Al-Quran sebagai panglima hidupnya atau pedoman hidupnya, tanpa melanggar ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Karena koperasi Binuri ini sebagai koperasi pemasaran, maka aktivitasnya adalah memasarkan produk-produk yang dibutuhkan. Nah, terutama yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh para anggotanya. Nah, jadi sinilah kita kolaborasi. Yang anggota fokus kepada produksi, maka koperasi fokus kepada pemasarannya. Nah, secara akronim,
Ya, kata binuri ini diambil dari Al-Quran. Ini ya terima kasih kepada Pak Haulia ini yang memberi usulan nama ini, yang kemudian hasil dari polling ya, kesepakatan bersama inilah yang kita jadikan ya. Jadi proses untuk nama aja kita sudah demokratis istilahnya ya. Tidak karena satu atau dua orang, tapi karena memang disetujui. Dan kebetulan alhamdulillah binuri ini dari bahasa Al-Quran ya. Bi artinya dengan atau menurut, nur itu adalah pemantul ilmu Allah. Jadi harapannya binuri, operasi binuri ini bergerak, berimplementasi, ya, beroperasi ya menurut pantulan ilmu Allah yang sekaligus diharapkan menjadi jawaban terhadap tantangan imperialis dengan melakukan pembinaan sehingga mewujud menjadi bangsa yang mandiri. Ya, tentunya ya motivasinya ya yang mendorongnya itu ya salah satunya wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ya kalau Islam itu sebagai organisasi yang Nabi Muhammad telah berhasil implementasikan, maka kita coba klop dengan apa yang Nabi Muhammad uswahkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisalah terorganisir, tertata di dalam binuri ini. Ya mudah-mudahan binuri ini bisa ya menjalankan atau melakukan atau melaksanakan Islam. Kemudian ya wabasiril ladzina amanu wa amilussolihati analahum jannatin. Jadi orang-orang yang mau berbuat tepat ini ayo kumpul membentuk satu kehidupan yang bagaikan jannah, yaitu apa? Saling memberi, saling memanen, memberikan hasil, bukan meminta hasil. Nah, seperti ya begitu juga dengan surat Al-Baqarah ayat 177 ini menjadi landasan kita berkooperasi, yaitu wa mala ala hubbihi jawil qurba wal yatama wal masakin wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, itu tadi wal mufuna bi ahdihi iza ahadun. Jadi kalau udah kita komitmen, udah janji, kita laksanakan. Jangan lain di bibir, lain di hati, dan lain di perbuatan. Ya. Nah, sehingga binuri ini ke depan ya SDM-nya tidak hanya diperkenalkan sajian bagaimana bisa mengakses Al-Quran, tapi juga ilmu untuk hidup, apakah ilmu kesehatan, ilmu manajemen, atau keterampilan lainnya. Kemudian kita harus mengumpulkan modal. Tidak hanya mengandalkan infak. Jadi usaha ini diharapkan memberi terus tumbuh sehingga bisa sejahtera, bisa luber kemana-mana, rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita memang memerlukan satu wilayah untuk mengimplementasikan ajaran Allah secara kapah, maka kita harus memastikan juga wilayah tersebut mau masyarakatnya. Nah, untuk itu kan kita harus memberikan atau menghadirkan hal yang positif, hal yang solutif, yaitu watal mala ala hubihi jawil kurba wal yatama wal masakin. Kalau menjalankan ini insya Allah nggak akan ada yang bisa menolak. Maka nanti kita coba mencari member baru, anggota baru, atau para peserta studi yang sudah lama tapi belum tergabung di sini. Ayo kita ajak berkolaborasi. Itu kita kumpulkan dana, kita manage. Ya, ada yang untuk kebutuhan atau kepentingan sosial, baik berupa bantuan maupun talangan, buat bisnis maupun buat mengembangkan aset produktif ini ya. Nah, untuk bisnis diharapkan ya kalau bisa sih perniagaan dengan resiko rendah sehingga
dana yang diamanatkan itu tidak hilang. Nah, implementasinya kita bisa bermitra kepada sesama anggota, contohnya anggota yang memproduksi, kita yang menjualkan, koperasi, binuri, atau dengan mitra eksternal, barang-barang mitra eksternal kita yang jualkan, gitu. Sehingga kita mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Nah, karena kita ini mencoba ingin hidup dengan Islam, ya coba kita tarik aturan-aturan Islam ini, bagaimana membangun Islam ini seperti ya ke dalam bagaimana kita membangun binuri. Kita dakwahlah seperti biasa. Ya ini dalam rangka memenuhi ajaran Allah, ya, memenuhi perintah Allah, hanya melalui binuri. Ya, kita berdakwah secara solutif, memperkenalkan Al-Quran melalui binuri dengan cara menghadirkan solusi solutif, solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi oleh sasaran dakwah. Jangan hanya ngomong doang, tapi persoalannya tidak tersolusikan. Ya, dengan harapan seperti itu, ya barulah kita dapatkan pernyataan maunya mereka, ya, syahadat mereka. Nah, kalau mereka udah mau, udah bersahadat, udah registrasi masuk koperasi, ya barulah kita perkenalkan aturan main penataan di dalam binuri yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita beri pendidikan keterampilan hidup. Ya, kemudian kita perkenalkan bagaimana supaya bisa memahami Al-Quran. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembinaan. Jadi kalau di sana sudah kita perkenalkan, barulah dilakukan proses internalisasi. Terus dibina, dilatihkan. Ini ibarat sholat gitu ya. Sholat ini kan proses internalisasi Quran. Sisi lain juga menjadikan kita disiplin dalam waktu pelaksanaan. Ini pelatihannya. Terus kita evaluasi hasil latihannya. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Terus ya. Tuh. Nah, kemudian kalau sudah latihan, sudah praktikum dilakukan, nah kita baru masuk kepada proses pembangunan ya operasional zakat atau ekonomi bersih tanpa motivasi jahat. Ilmunya udah oke, ya, kita berkiprah. Nah, tapi ingat, jangan kita lupakan dalam hal ini juga tidak di ruang hampa dan tidak lancar begitu saja. Bisa aja terjadi hambatan-hambatan. Ya, seperti tadi, kita harus teguh bertahan. Nah, pembinaan secara ritualnya itu sama dengan kita saum, yaitu menahan diri, saving, atau pengiritan, nggak boros segala macam. Ini sebagai ujian. Ya. Disinilah kita manage risiko ini dalam dalam pembinaan ritual saum ini. Gitu. Dan nanti di akhir, ya seperti halnya layaknya koperasi, kita adakan rapat tahunan anggota yang di dalamnya melakukan proses evaluasi, koreksi terhadap kesalahan atau perbaikan lah ya. Kemudian kita rencanakan ya perbaikannya, kemudian bagaimana proses ke depannya akan kita laksanakan agar terus melakukan improvement. Nah, semua itu dilaporkan, baik pelaporan proses pelaksanaannya maupun pembagian hasilnya. Jadi transparan di sini, kita publikasi. Nah, itu ya. Jadi 5 hal itulah ya seperti halnya haji, muktamar, ya itu kita bahas persoalan-persoalan, kita solusi, kita rencanakan ke depannya. Oke, nah terkait ini ya bicara zakat
satu sistem ekonomi yang bersih tanpa motif jahat itu kan wa aqimus sholata wa atu zakata wa arka'u ma'a roki'i. Nah, zakat satu sistem ekonomi bersih tanpa motif jahat itu ya secara umum di dalamnya ada dua. Bicara masalah sodakoh dan bicara masalah infak. Bicara sodakoh ini bicara mendapatkan dananya lah, katakanlah. Mendapatkan modal. Nah, modal di sini nggak hanya uang ya. Sedangkan infak itu bicara proses. Oke, selain tadi masalah anggaran pendanaan atau biayanya yang kita dapatkan, juga kita susun anggaran atau perencanaan programnya. Nah, sedangkan infak ini adalah implementasinya tadi dari rencana anggaran belanja itu kemudian dibelanjakan, diimplementasikan dalam sebuah proses ekonomi sehingga terus mendapatkan hasil yang meningkat. Nah, di sisi sodako itu modalnya dari mana? Yaitu dari apa yang diberikan atau infaknya para anggotanya. Nah, nanti ekonominya berjalan, koperasinya memiliki keuntungan, maka hasilnya akan dikembalikan lagi kepada kesejahteraan anggotanya. Ya, itu ya. Ini. Jadi infak itu pengeluaran individu atau anggota kepada organisasi secara bahasa singkatnya ya. Yaitu menjadi sodako atau pendapatan organisasi. Begitu sebaliknya, infak pengeluaran organisasi untuk menciptakan kesejahteraan menjadi sodako atau pendapatan individu para anggotanya. Ini contoh 8 program ya untuk mensejahterakan. Jadi dana itu dibagi ke dalam pos-pos atau mata anggaran. Oke. Ini ya kita bisa diskusikan nanti lebih detailnya lagi ya. Nah, terkait pengumpulan dana ini kan, wah berapa, bagaimana. Kita ilustrasikan aja modelnya ini, seperti halnya BPJS. Kan sebenarnya demikian ya. Untuk keluarga 3 orang, 1 orang 126, bahkan sekarang tuh ada yang 100, hampir 200, katakanlah 200. Berarti kan kalau 3 orang kan, ya yang 100 lah, 3 orang kan berarti 300. Kali 1 tahun, ya udah 300 kali 12, udah 3.600.000. Nah ini kalau terus dikumpulkan, kalau jumlah orang kita banyak, ya kalau di sini ya ilustrasinya kelas 3 42.000, satu keluarga 3 orang, berarti 1 bulan 126.000, setahun kali 12 berarti 1,5, 7.512. Kalau 100 orang selama 10 tahun itu akan terkumpul 1 miliar. Ya kalau nggak setahun ya berarti terkumpul 100, bukan ini ya, bukan miliar ya, tapi 151 juta. Nah, itu kalau kita lihat BPJS. Kalau kita lihat ngerokok, lebih gede lagi ternyata. Satu orang ngerokok aja 2 bungkus sehari. Ya, katakanlah 30.000. 1 tahun udah 10 juta. Tuh. Itu ya. Nah, kita cobalah sesuaikan ya dengan apa yang ini ya. Ya, dalam instrumen yang ada ya, bicara infak dan sodako, ya kita keluarkan infaknya untuk jadi sodako di organisasi. Caralah untuk keluarga karyawan ya 200.000 per bulan. Asumsi UMR. Tinggal dikalikan aja 200 kali 12. Ya ini kalau untuk 100 orang 10 tahun ini 24 miliar. Katakanlah jangan 10 tahun, berarti kan 2 miliar 400 juta. Ini kalau bicara koperasi. Nah, dari sinilah kita putar, nanti keluar jadi SAU, atau kita untuk membeli aset, untuk kebutuhan kita, implementasi eksistensi mukmin ya, atau Islam gitu kan, dalam satu penataan yang katakan
katakanlah kafah ya atau utuh. Oke, kita masuk nih ke dalam binuri lebih detail. Balik lagi ya, ini usulan rencana program. Jadi bukan ini rencana programnya, ini baru usulan dari saya. Ya mudah-mudahan kalau rekan-rekan setuju menjadi rencana bersama, sehingga terlahirlah komitmen bersama. Ya seperti halnya semesta kenyataan itu, kalau udah komitmen berarti dilaksanakan bersama. Itu. Nah ini salah satunya yaitu produksi dan distribusi bandrek atau penjualan bandrek dan kunyit asam. Ini kan kebutuhannya ada ya untuk peningkatan imun secara tradisional ya dalam kondisi pandemi ini. Kita bisa bikin armada. Ini kan bisa mensolusi nih, menyerap tenaga kerja. Nah, dari sini bisa menyerap hasil dari pertanian. Ini juga menjadi solusi di pertanian juga banyak. Oh, ya banyak yang terserap tenaga kerjanya, hasil buminya terserap. Belum lagi kalau menggunakan pupuk, ya produsen pupuk juga ikut terserap gitu ya. Ini satu. Yang kedua, ya tadi kita harus punya ya sistem atau framework pendidikan yang untuk ya dijalani oleh para calon anggota. Nah, ini bentuknya yang saya coba usulkan ya. Ya silahkan dibaca secara detail. Ya, ngomongnya juga agak lambat supaya teman-teman bisa menyimak ya apa aja ya. Misalnya di usia praproduktif lebih kepada pendidikan karakter, pendidikan pekerjaan sehari-hari di rumah, ya atau pendidikan umum lainnya. Ya, yang hubungannya dengan garis malam atau keagamaan atau penataan hidup atau Al-Quran ya, yaitu coba menghafal. Ya diutamakan misalnya juz 30. Nah, pendidikan yang tingkat pertama ya teori kewirausahaan. Ya, tentunya ada olahraga, bela diri, bakti sosial kepada lingkungan agar kita diterima oleh masyarakat sekitar, pelatihan keterampilan atau keahlian. Malamnya, nah, kita bisa bicara pendidikan pengantar iman, tata bahasa, sholat mauqutah atau dalam proses internalisasi, ya, ayat-ayat juga dihafal. Nah, tingkat 2-nya tidak jauh berbeda ya, hanya speknya aja ya lebih ditingkatkan lagi. Nah, ya tingkat selanjutnya sudah mulai mempraktekkan apa yang dipelajari. Ini sejalan dengan yang tadi yang 5 ya. Bunyal Islamu ala khomsin. Bunyal binuri ala khomsin. Oke, ini hal lain lagi ya, yaitu misalnya kita coba solusi persoalan sampah. Tadi kan kita dakwah memberikan solusi. Yang salah satunya itu adalah solusi persoalan sampah dengan melakukan manajemen sehingga bernilai ekonomi. Ini juga silahkan dibaca ya. Banyak sekali dari sampah ini yang bisa kita wujudkan atau kita jadikan melahirkan bisnis atau hal-hal yang bermanfaat atau berguna lainnya ya. Oke. Ini juga tani ternak terpadu ya, dipadu juga dengan sampah tadi mungkin bisa ya, karena sampah bisa jadi produksinya itu salah satunya itu adalah kompos atau pupuk ya, bisa dikolaborasikan di sini. Nah, kemudian kita coba buka usaha distribusi atau penjualan. Tapi kaitannya ini adalah dengan mitigasi bencana ya, kesiapan kita menghadapi bencana, yaitu kita melakukan stok kebutuhan pokok. Tapi kalau kita stok kebutuhan pokok tanpa kita putar, ini kan lama-lama lapuk apa sih, sehingga tidak akan bisa dipergunakan. Nah, ada baiknya kita putar dalam bentuk usaha sembako misalnya. Tapi kita pastikan bahwa kita tetap punya persediaan untuk sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi bencana. Oke,
Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya terkait usulan saya memframing ya binuri agar dalam aktivitas atau implementasinya itu arahnya jelas, batasannya jelas, sehingga kita bisa fokus. Oke, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.